Boleh dilihat kiri kanannya? Masih ada wajah-wajah yang panik. Saya bersyukur bahwa di tempat ini nggak ada yang masuk pakai masker, saudaraku. Luar biasa, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Hari ini saya ingin bicara sama saudara-saudara tentang satu perkara yang penting sekali, yaitu lepas dari masa lalu kita. Oke? Lepas dari masa lalu kita. Saya mau ingatkan sebuah ayat dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin, saudaraku. Ayat ini mengajarkan kepada kita satu hal. Hidup kita ini adalah sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan saudara dengar saya baik-baik, di dalam sebuah perlombaan hanya ada menang atau kalah. Enggak ada biasa-biasa aja. Oke, saudara menang atau saudara kalah. Dan perlombaan itu diwajibkan bagi kita. Bukan sebuah choice, bukan pilihan. Bukan saudara boleh bilang oke, saya mau berlomba sekarang, besok enggak. No, setiap hari, setiap detik, setiap saat ini adalah sebuah perlombaan yang harus kita kerjakan dengan tekun. Dan kalau saudara tahu bahwa kita berada di dalam perlombaan, kita perlu hidup dengan bijaksana. Seorang atlet yang sedang berlomba, dia nggak makan sembarangan. Dia nggak hidup dalam pesta pora. Dia terus berlatih, dia terus menjaga keseimbangan tubuhnya supaya dia bisa tetap oke di dalam perlombaan yang dia harus jalani. Dia memutuskan untuk meninggalkan semua beban dia. Kalau saudara lihat, pelari yang saya pasang ini, gambarnya, dia pakai celana baju yang kayak baju berenang. Betul nggak saudaraku? Dan matanya, pikirannya hanya hanya tertuju pada garis akhir yang akan dia capai. Dia nggak lari bawa laptop, meskipun laptopnya MacBook Pro yang paling baru sekalipun, nggak. Dia nggak lari bawa kunci mobil, dia nggak lari bawa tas Prada. Dia juga tidak pakai sepatu yang luar biasa. Mungkin sepatunya tetap harganya mahal. Tetapi sepatu itu didesain khusus untuk kakinya supaya ia bisa berlari dengan cepat. Segala sesuatu yang dia kenakan dalam tubuhnya hanya ditujukan untuk buat dia mencapai garis akhir dan memenangkan pertandingan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita bawa beban, kita bawa rintangan, begitu banyak hal yang kita izinkan dan kita bawa terus kemana-mana dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nggak heran kita mudah capek, nggak heran kita mudah lelah. Kita ngadepin tantangan, kita dengan gampang bilang aduh Tuhan capek banget. Yang membuat Anda lelah bukan perlombaan yang Tuhan wajibkan, tapi beban yang Anda terus bawa di dalam diri Anda. Beban yang Anda terus bawa itu yang harusnya Anda lepaskan, itu yang harusnya Anda singkirkan dari hidup Anda. Amin. Tentu sang atlet juga sesekali pergi menghadiri undangan untuk menikmati hidupnya sedikit. Kemudian dia kembali lagi kepada fokusnya yang utama, yaitu memenangkan pertandingan. Saudara, yang membuat kita seringkali mudah lelah adalah kita tidak fokus pada apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita tidak fokus untuk memenangkan pertandingan yang Tuhan taruh sama kita. Kita sibuk ngurusin remeh-temeh yang terus menjadi beban kita, saudaraku. Minggu lalu Pak Andi sudah membahas banyak sekali tentang akar yang salah. Saya akan tambahkan sedikit nanti di bagian tengah-tengah dari pengajaran saya ini. Namun saudara, tanggalkan beban kita. Itu yang ingin saya ajak kita semua sama-sama lihat hari ini. Tanggalkan beban saudara. Oke, tinggalkan semua itu. Jangan izinkan itu merintangi kita. Amin. Dan tidak ada tempat yang paling bagus untuk belajar tentang meninggalkan beban kecuali dari komunitas yang luar biasa ini, yang dinamakan dengan bangsa Israel. Yang katanya adalah biji mata Allah. Yang katanya adalah umat kesayangannya, umat kepunyaannya sendiri. Namun juga dicatat sebagai umat yang tegar tengkuk. Umat yang paling sulit ditegur. Umat yang paling kita banget, saudaraku. Betul? Nah, saya mau ajak kita semua belajar dari bangsa ini. Kejadian 15 ayat 13 mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan mereka akan diperbudak dan dianiaya. 400 tahun lamanya.
Ada perdebatan panjang, benarkah 400 tahun? Kapan-kapan kalau coronavirus sudah berlalu kita bahas tentang 400 tahun ini ya. Tapi sekarang lupakan dulu ya, terima saja Alkitab bilang seperti itu, kita percaya bahwa mereka ada di dalam 400 tahun. Saudara, 400 tahun berada di dalam perbudakan itu bicara tentang format pikiran. Bahwa pikiran bangsa Israel pada saat itu dimatikan, dilemahkan, dianggap gak ada, dan dididik ulang seakan-akan. Oke, 400 tahun budayanya diganti, saudaraku. 400 tahun. Kalau saudara seumuran dengan saya adalah keturunan dari orang-orang yang pernah mengalami masa penjajahan Belanda, pernah mengalami masa penjajahan Jepang, Belanda lagi, dan seterusnya. Pelajaran sejarah saya dapat 4, saudaraku. Jadi saya nggak bisa tulis dengan lengkap. Anyway, 350 tahun orang Indonesia dijajah sama Belanda. Tuh, akibatnya adalah apa? Selama sekarang ini teman-teman saya, teman-teman seangkatan saya dan di atas saya, saudaraku ya. Kalau ketemu sama orang Jepang, mereka berani membantah. Kalau ketemu sama orang Asia lainnya, Malaysia, China dan lain sebagainya, mereka berani untuk berdiskusi. Tapi kalau ketemu sama bule, mereka ngiem. Nggak berani ngomong sama sekali. Sekalipun bule itu salah. Karena bule itu udah kayak dewa. Kenapa? 350 tahun kita lihat dia sebagai dewa. Saudara, itu yang terjadi pada bangsa Israel. Selama 400 tahun mereka diformat pikirannya sehingga mereka kehilangan jati diri. Bahwa mereka adalah biji mata Allah. Bahwa mereka adalah umat kesayangannya. Luar biasa ya, 400 tahun saudaraku. Apa yang terjadi pada mereka selama 400 tahun? Kerja paksa. Wah, orang Indonesia juga ngelewatin kerja paksa. Iya, tapi orang Indonesia lewat kerja paksa disuruh bangun rel kereta. Rel keretanya untuk kemudian kepentingan dalam tanda petik seluruh koloni. Bangsa Israel disuruh kerja paksa dengan tujuan menindas. Itu doang. Menindas. Hanya supaya mereka ditindas, kasih kerja paksa. Belum cukup, membuat pahit hidup mereka. Bayangin saudaraku, 400 tahun orang Mesir memaksa orang Israel kerja paksa supaya mereka jadi pahit. Pahit beneran enggak itu? Sebadan-badan pahit semua itu saudaraku. Betul? Itulah orang Israel pada saat itu. Kondisi mereka ketika mereka berada di dalam ini. Kalau orang dalam kondisi seperti itu, mereka kerja karena mereka budak, semuanya milik majikannya. Betul? Mereka nggak punya hak apapun. Harapan mereka cuma di mana? Anak. Mudah-mudahan anak saya akan dipakai Tuhan untuk membebaskan kita dari perbudakan. Tapi anak-anak mereka yang laki-laki semuanya dibunuh. Nggak ada harapan. Betul? Nggak ada harapan. Begitu berat Sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman di sebelah kanan. Karena memang sulit sekali untuk menikmati ini. Nanti boleh minta PowerPoint-nya di multimedia supaya saudara bisa pelajari. Dan saya berharap CLCC menyediakan tukang pijet di luar sana. Buat yang pegel-pegel gitu ya. Karena harus melihat ke sebelah sana. Maafkan kami saudaraku. Anyway, sampai mana kita? Tukang pijet sebelumnya? Oke, pahit sekali kehidupan mereka, betul? Pahit sekali kehidupan bangsa Israel ini menghadapi tekanan dan penjajahan bangsa Mesir. Anyway, let's go. Berapa jumlah mereka waktu mereka keluar? Akhirnya datanglah seorang Musa. Dan saya percaya itu sebabnya Musa harus keluar dari Mesir 40 tahun dulu. Jadi dia hidup di Mesir 40 tahun dan setelah itu dia keluar jalan di padang pasir. Dan kemudian dia sampai 40 tahun baru dia balik lagi ke Mesir. Harus cuci dulu otaknya. Harus bersih dulu tradisi-tradisi masa lalunya. Amin. Nah, berapa jumlah mereka yang berangkat keluar dari tanah Mesir? Di dalam Bilangan 1 ayat 45 sampai 47 di situ dikatakan 603.550 orang. Luar biasa ya Alkitab kita ya persisnya ya. Dasar 600.000 katanya. Tapi 600.000 itu siapa? Laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Anak-anak nggak dihitung dan ini ayatnya saya potong ada titik-titik di belakang situ. Bangsa Lewi juga tidak dihitung saudaraku. Jadi kalau dihitung balik kira-kira 2/3 dari mereka sudah menikah. Anggaplah 400 berarti ada 400 wanita lagi di antara mereka. Betul? Kemudian punya anak 2. Kemudian wanita-wanita lain yang belum menikah. Tambah anak-anak. Well I think 2 juta aman. Betul?
kira-kira 2 juta orang. Ada yang pernah travel pergi tour ke Jepang atau kemana dengan 2 juta orang? Wah, tour Holy Land 2 juta orang, setengah mati saudaraku. Betul ya, setengah mati sekali. 2 juta orang ini berangkat. Lihat juga Keluaran 12 ayat 37 ya teman-teman ya. Itu kira-kira 2 juta orang berangkat keluar dari tanah Mesir. Ironis bahkan tragis. Hanya 2 keluarga dari antara mereka yang keluar pertama kali yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Amin. Hanya 2 keluarga, yaitu keluarganya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Mengapa mereka boleh masuk? Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara, semua orang keluar dari tanah Mesir. Saya percaya semua orang Israel keluar dari tanah Mesir. Persis sama seperti semua orang di tempat ini. Yesus telah mati bagimu. Dan kamu telah dimerdekakan dari perbudakan budak. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang sampai ke tanah Kanaan? Berapa banyak dari antara kita yang sampai ke tanah Kanaan? Karena ternyata saudaraku, pergi ke tanah Kanaan bukan berarti bersama-sama berduyun-duyun berbondong-bondong keluar. Tidak perkara kolektif, tetapi di situ katakan keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ini masalah personal. Saudara yang harus memutuskan apakah saudara mau sampai ke Kanaan atau tidak. Saudara yang harus memutuskan. Sebab saudara lihat ini dari 2 juta orang kira-kira, ya potong setengahnya lah ya, 1 juta orang yang nyampe hanya 2 keluarga. Kalau dibandingkan dengan virus corona jauh banget. Ini lebih membunuh daripada, betul? Jadi saudaraku, yang harusnya kita takuti adalah ini. Jangan-jangan kita tidak sedang mengikuti Tuhan kita sepenuh hati kita. Sehingga akhirnya kita akan mati bergelimpangan di padang pasir, saudaraku. Oke? Ngeri gak saudaraku? Ngeri gak ini? Ya? Mari kita, ini bukan tentang, oh suami saya takut Tuhan. Bagus. Tapi bagaimana dengan kamu? Oh orang tua saya pendeta. Bagus. Bagaimana dengan kamu? Dengar saya baik-baik. Tuhan rindu kita semua masuk ke Kanaan. Kita semua, Tuhan rindu. Itu yang Tuhan pengen. Tuhan gak pengen dia berkorban mati-matian untuk mengeluarkan kita dari perbudakan. Hanya untuk mengizinkan kita mati di tengah jalan. Oke? Dan untuk itu kita perlu belajar dari bangsa Israel ini. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari semuanya ini. Saudara, begitu pentingnya perkara ini sampai Rasul Paulus menuliskan sebuah perikop khusus tentang bangsa ini di kitab Perjanjian Baru untuk memperingatkan kita-kita yang sekarang hidup di perjanjian ini, di era ini. Ini katanya, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan apa katanya? Bahwa mereka semua telah melintasi laut. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang mengalami mujizat, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang sama-sama melewati mujizat, melihat betapa berkuasanya Tuhan kita. Kemudian apa? Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Kita semua juga banyak dari antara kita yang sudah dibaptis, betul? Mengikatkan diri pada kuasa Tuhan. Lalu apa katanya? Diberi baptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dihotbahin oleh pendeta yang sama, diajar oleh pendeta yang sama, dipimpin oleh gembala sidang yang sama. Wow, keren. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Itu saksi yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Namun lihat apa yang terjadi. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada bagian terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sedih gak itu saudaraku? Sedih gak itu? Duduk bersama-sama, namun belum tentu sebelah saudara itu tidak ditewaskan oleh Tuhan di padang pasir. Aduh. Oke. Gereja di mana saudara berjemaat tidak menentukan apakah saudara sampai ke Kanaan atau tidak.
Amin. Anda tidak bisa menggantungkan semuanya itu pada iman orang lain. This is about you, your decision only. Emang apa sih? Apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel? Kita lihat yuk. Yang pertama, menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang mereka perbuat. Saudara, kalau saudara ikuti perjalanan bangsa Israel, sepanjang hidupnya isinya cuman komplain melulu, saudaraku. Komplain melulu, pengen ini, pengen itu, lapar, kurang air marah, kurang roti marah, rotinya cukup minta daging. Aduh, mari katakan bersama dengan saya, keterlaluan. Betul? Ini bangsa kurang ajar banget, saudaraku. Selalu menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang jahat terus yang diinginkan oleh mereka. Dalam satu ketika, saudaraku, saya nggak sempat tulis ayatnya ini di dalam PowerPoint ini. Satu ketika Allah sendiri itu datang sama Musa. Lalu Allah bilang begini, Musa, persiapkan umatku. Aku mau bersekutu dengan dia. Keren gak itu, saudaraku? Keren gak itu? Bayangin Tuhan Yesus datang sama Pak Andi. Lalu bilang, Pak Andi, besok kumpulin semua jemaat CLCC. Suruh mereka mempersiapkan diri. Sebab aku, Yesus, mau bersekutu dengan kamu. Oh, keren banget, saudaraku. Keren banget gak? Segitu sayangnya Tuhan sama bangsa Israel. Segitu sayangnya Tuhan sama bangsa Israel. Segitu sayangnya Tuhan sama kita semua. Wow, keren ya? Keren ya? Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bangsa Israel bilang gini, Mus, gini aja deh Mus. Lu ketemu Tuhan, lu tanya, apa maunya dia? Dan kita akan lakukan. Lu tanya sama Tuhan, apa yang gua harus berikan? Dan saya akan berikan itu sama dia. Tapi jangan dia berbicara dengan kami. Nanti kami mati, katanya gitu. Kurang ajar banget gitu. Halo? Dalam bahasa kerennya kira-kira seperti ini. God, you can tell me what I should do. And you can tell me what I should give from my life. But stay out of my life. Let me be the God of our life. Of my own life. Itu yang dikatakan oleh bangsa Israel, saudaraku. Tuhan bilang, saya ingin berfellowship dengan kamu. Tuhan bilang, saya ingin bercengkrama dengan kamu. Saya inginkan hubungan sama kamu. Tapi kita bilang, no God. No. That's too much. I believe you. But I don't believe that you are the God of my life. Kamu bukan Tuhan atas hidupku. Itu yang bangsa Israel katakan. Sebenarnya itu mirip sama kita kan ya. Tuh, kita hitung-hitungan terus sama Tuhan. Tuhan kan saya udah ke gereja 52 kali loh. 53 malah sama Jumat Agung. Tuh, 53. Dan kalau saya nggak datang Tuhan ya, persembahan tetap saya kirim loh Tuhan. Oh, saudaraku yang kekasih, Tuhan tersentuh dengan setiap pemberianmu. Tuhan terkoyak hatinya untuk setiap ketaatan yang kamu perlihatkan. But listen to me. What he wants above all is you. It's your heart. Itu yang dia inginkan, saudaraku. Itu yang dia pengenkan. Yang Tuhan selalu rindukan adalah hubungan. Yang kita pengen adalah agama. Ritual yang membuat kita merasa baik. Ritual yang membuat kita merasa cukup. Kita gak mau masuk lebih dalam lagi sama Tuhan, saudaraku. Dan bagi Tuhan itu jahat. Itu jahat, saudaraku. Amin. Waktu dia mati, hidup kita milik dia. Jangan curi apa yang milik dia. Kita jadikan milik kita. Amin. Amin. Yang Tuhan rindukan, lepas dari semua. Semua ibadahmu baik, saudaraku. Ketika kamu menyanyi di sini dengan luar biasa, dengan hebat. Semuanya hebat. Ketaatanmu sungguh Tuhan terharu melihatnya. But what he wants is really you. Your heart. Dia pengen kamu. Dia pengen kamu, saudaraku. Dia gak peduli dengan yang lain, dia pengen kamu. Tapi kamunya memang dia ngomong sama banyak orang. Oke, saudara? Ya. Jadi jangan terus pegang hidupmu sendiri.
Izinkan Tuhan bekerja di sana. Menginginkan hal-hal yang jahat. Apalagi menjadi penyembah-penyembah berhala. Tuhan jauh banget dari kita, nggak mungkin. No, berhala tidak hanya bicara patung yang kita sembah. Idol, something that we treasure more than God. Itulah berhala. Sesuatu yang kita pandang lebih berharga di dalam hidup kita daripada Tuhan. Itulah berhala. Kalau itu suamimu, dialah berhalamu. Kalau itu anak-anakmu, dialah berhala-berhalamu, saudaraku. Konyol sekali. Ada beberapa dari antara kita yang berhalanya adalah ikan. Iya, serem banget gak itu, saudaraku. Rumahnya, wah keren banget. Ada kolam ikan, gak dipasangin genset di seluruh rumah, hanya di kolam ikan. Supaya kalau lampu dari PLN mati, ikan gua tetap merasa zaman. Halo. Wow. Berhalanya ikan, saudaraku. Saudara tepuk tangan ketawa. Tapi coba cek hidup kita deh. Jangan-jangan berhala kita golf. Saya akan ikut kemanapun kau pergi selama tidak bentrok dengan pertandingan golf. Saya akan hadir dalam setiap pertemuan doa, saudaraku. Kecuali bentrok sama drama Korea. Guys, siapa berhala dalam hidupmu? Periksa itu baik-baik. Jangan sampai dia menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Karir kita barangkali. Ketika kita akhirnya memutuskan untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang kita mau. Jangan-jangan berhala kita adalah karir. Banyak dari antara kita yang punya berhala yang lebih keren daripada itu. Namanya apa? Pelayanan, saudaraku. Aduh, rasanya kalau kita udah dipercaya pelayanan sama Tuhan, kita pegang baik-baik. Aduh, kalau sampai jadwal kita berkurang sedikit, sakit hati. Siapa berhala kita, saudaraku? Siapa berhala di dalam hidup kita? Halo. Cek itu baik-baik. Dan Tuhan benci sekali dengan berhala-berhala itu. Amin. Saudara catat ya ayat-ayat ini ya. Dan saudara baca semua supaya saudara gak dibohongin sama seorang Theo Tuan Kota. Ini semua ada di Alkitab. Catat ya. Marah. Gak apa-apa teman. Gak apa-apa. Yuk. Yang ketiga apa? Percabulan, saudaraku. Aduh jelas ya ini Maya. Halo. Tuhan bilang apa? Kamu sudah bersinah ketika kamu memandang seorang wanita. Dan tentu saja juga kebalikannya. Dan menginginkannya. Percabulan, fornication, itu sama dengan penyembahan berhala. Wow, percabulan, serem banget saudaraku. Dan ketika mereka melakukan itu beberapa orang dari mereka sehingga dalam satu hari tewas 23.000 orang. Keren gak itu saudaraku? Ini dia lebih sakti dari corona nih. Satu hari 23.000 yang selesai. Karena apa? Cabul saudaraku. Mereka berzinah dengan orang lokal pada saat itu. Dan akibatnya orang lokal itu membawa kita pada kemerosotan, pada kehancuran. Dengar saya baik-baik saudaraku. Secantik apapun selingkuhanmu, dia hanya membawamu masuk lebih dalam di dalam padang pasir. Secantik apapun dia, tinggalkan saudaraku. Tinggalkan. Sebab gak main-main sekali. Saudara sedang main-main dengan hati saudara. Oke, ketika saudara mengingatkan diri dengan hal-hal seperti itu, saudara sedang menarik jauh. Saudara masuk ke dalam perjalanan yang mengerikan sekali. Saudara akan mati dibunuh di atas padang pasir. Amin. Jangan main-main dengan hal itu. Saudara lanjut. Apalagi katanya, jangan kita mencobai Tuhan. Kayak apa sih mencobai Tuhan? Ngetes-ngetes Tuhan gitu? Enggak juga saudaraku. Mencobai Tuhan juga bisa berarti ini. Khawatir berlebihan. Ketika saudara khawatir, saudara sedang mengecilkan Tuhan dalam hidup saudara. Halo, ketika saudara khawatir, saudara sedang bilang bahwa masalah saudara jauh lebih besar dari Tuhan kita. Itu namanya mencobai Tuhan. Itu artinya nantangin Tuhan. Halo, lihat kiri kanannya yuk. Coba lihat wajahnya, itu wajah tukang nantang Tuhan apa enggak? Bertobat woi. Bertobat saudaraku. Jangan pernah nantangin Tuhan. Jangan kecilkan kuasanya. Dia jauh lebih besar dari semua yang kamu hadapi. Amin. Dia jauh lebih besar dari semua yang kamu hadapi. Bangsa Israel demen banget ngelakuin itu. Apalagi saudaraku bersungut-sungut. Ampun. Ada wajah-wajah lele di sekitar kita. Yang punya banyak sungut. Serem banget saudaraku. Tuh bersungut-sungut ngomel melulu.
Ada yang sewajah-wajah bibir semua kalau udah ngomel. Bertobat saudaraku. Nanti saudara mati di padang pasir loh. Oke? Bibir itu dikasih sama Tuhan untuk mempercantik Anda. Dan untuk mengucapkan kata-kata yang indah. Mazmur, pujian, dan kata-kata bijaksana dari Tuhan. Amin. Jangan dipakai ngomel. Apalagi yang diomelin Tuhan. Katanya Tuhan baik. Kok masalah gua berat amat? Apa hubungannya lagi? Apa hubungannya lagi? Halo, katanya Tuhan sayang banget sama saya. Tapi kok masalah saya berat banget sih? Dengar saya baik-baik saudaraku. Pada saat Yesus dibaptis, keluar dari air, langit terbuka. Amin. Burung merpati, Roh Kudus turun dari atas seperti seekor burung merpati, hinggap ke atasnya. Lalu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Alkitab saudara bilang seperti itu? Saya tidak sedang berbohong pada Anda? Tidak ya? Alkitab Anda bilang seperti itu. Tapi Yesus mati di atas kayu salib. Halo. Kasih Tuhan gak ada hubungannya sama apa yang harus kamu tanggung. Kasih Tuhan dan kebaikannya gak ada hubungannya sama masalah yang harus kamu lewati. No, gak ada saudaraku. Bangsa Israel harus melewati padang pasir. Supaya semua karakter buruk yang dibangun oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Mereka semua boleh mati di padang pasir. Kebiasaan buruknya. Namun dengar saya baik-baik. Ketika bangsa Israel memutuskan untuk tidak melepas masa lalunya, mereka akan mati di padang pasir. Mana yang lebih berharga? Hidupmu kah atau masa lalumu? Oke? Hidupmu kah atau masa lalumu saudaraku? Lepaskan semua itu. Tapi Pak sakit banget. Lepaskan. Sebab kalau tidak, rasa sakit itu yang akan membunuhmu satu saat. Amin. Amin. Tinggalkan masa lalu. Anak-anak muda di tempat ini, jangan kontak mantan. Move on, move on. Udah move on, gak usah lagi diingat-ingat. Aduh manis banget gua sama dia dulu. Itu yang membuat Anda tidak bisa memulai relasi yang baru. Halo, para suami di tempat ini, lupakan kenyataan bahwa Anda bujangan. Anda mantan bujangan. Oke? Nggak usah lagi diajak ngobrol tuh masa-masa bujangan. Waduh, waktu gua bujangan dulu kayaknya hidup gua enak banget. Suruh siapa kawin? Tuh, ketika saudara memutuskan tinggalkan masa lalu saudara. Yang paling sedih adalah ketika saudara hidup di masa sekarang. Namun dengan membawa semua cerita masa lalu Anda. Capek banget hidup kayak gitu saudaraku. Capek banget. Betul? Begitu saudara makan enak di sebuah restoran, ingat dia. Makanannya jadi gak enak saudaraku. Betul. Ketika saudara lewat, macet di sini, belok sini aja. Enggak, biarin macet. Kenapa? Dulu gua ngedate-nya di situ. Oh God. Ayo goncang-goncang sebelahnya bilang, move on guys, move on. Ayo move on. Move on or you die in the desert. Kalau enggak saudara mati di padang pasir saudaraku. Amin. Jangan bersungut-sungut. Saudara, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu, dengar saya baik-baik saudaraku. Dengar Rasul Paulus baik-baik. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Supaya ia jangan jatuh. Don't flirt with sin. Don't flirt with death. Oke? Kamu harus memperlakukan dosa itu seperti sesuatu yang super menjijikkan. Dekat semeter, no, mundur. Jangan, nah it's okay. Baru ngasih semeter, 50, nggak apa-apa itu. Dosa-dosa dikit gampala, nanti kita bertobat. Don't flirt with death. Oke, jangan pernah izinkan saudara bermain-main dengan api. Oke, putuskan masa lalu saudara, selesai. Jangan korek-korek lagi. Amin. Amin. Kalau kamu menyangka bahwa kamu teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Katakan bersama saya bisa
jatuh. Amin. Saya bisa jatuh. Seorang pendeta sekalipun bisa jatuh. Oleh karena itu waspada terus dalam hidupmu. Jaga terus kekudusan. Jaga terus doa-doa pagimu. Terus jaga itu, pelihara itu. Persekutuanmu dengan firman Tuhan, jaga. Jaga terus, pelihara itu, bangun itu terus saudaraku. Sebab dengan cara itu saudara tidak akan jatuh dan mati di padang pasir. Amin. Jangan pikir kita rentan terhadap dosa. Amin. Don't flirt with death. Ya. Amin saudaraku. Apa contoh beban masa lalu? Ini dia contoh-contohnya. Saudara lihat gambar yang saya pilih adalah tangan yang terikat di belakang. Itu yang beban Anda lakukan buat Anda. Anda nggak bisa berfungsi, Anda nggak bisa lakukan segala hal karena Anda terikat oleh masa lalu Anda di belakang. Apa saja itu saudara? Ups, ini dia pengalaman traumatik. Kegagalan kita di masa lalu membuat kita enggan untuk mencoba lagi. Sakit yang berat membuat kita selalu hati-hati. Saya punya seorang teman yang hujannya rintik-rintik kecil banget dia langsung panik. Saya perlu payung. Kenapa? Dari kecil dia diindoktrinasi untuk mengatakan bahwa kalau kena hujan pasti sakit. Dia begitu percaya sampai ya tiap kali kena hujan sakit dia. Luar biasa ya. Oke, itu pengalaman traumatik. Apalagi luka batin, kekecewaan, pengkhianatan, ya dia sakit. Benar sekali dia telah menyakitimu, betul. Tapi jangan izinkan rasa sakit itu membunuhmu. Oke, jangan izinkan rasa sakit itu mendefinisikan siapa dirimu. No, Tuhan sudah mati buat kamu. Hargamu adalah darah Kristus. Wow, itu dia saudaraku. Jangan izinkan orang lain lagi untuk menekan terus mengatakan kamu mah manusia brengsek, lu mah gak mungkin bisa ditolong Tuhan. Buktinya Yesus mati buat kamu. Amin. Amin. Jangan biarkan luka batin itu terus. Ini lagi saudaraku, kejayaan dan keberhasilan masa lalu. Kadang-kadang kehidupan kita yang berhasil, yang jaga itu membuat kita enggan bergerak. Kenapa? Enak saudaraku. Saudara ingat khotbahnya Bu Indri tentang Lot dan keluarganya saudaraku. Apa yang bikin mereka, Lot itu udah diperingatkan loh ya. Diperingatkan sama Tuhan. Lu bakal dihancurin nih. Ditungguin, masih juga hari mau dihancurin. Dibilang Lot cepetan. Dia masih berlama-lama loh. Gila gak? Berlama-lama banget. Dahsyat kan tuh orang ya. Sampai akhirnya firman Tuhan bilang diseret dia keluar, ditarik keluar. Oke, apa yang mengikat dia? Kejayaan, keberhasilan hidupnya pada saat itu. Waktu dia udah berjalan pun pikirannya, oh my God, my Ferrari. Oh no, my beautiful house. Sampai akhirnya istrinya nengok, jadilah dia tiang garam. Halo, saudara, jangan izinkan kejayaan dan keberhasilan masa lalu kita mengekang kita sehingga kita gak bisa berlari pada tujuan yang Tuhan mau untuk kita jalani. Amin. Ingat kita berada di dalam perlombaan. Setuju? Apalagi saudaraku, budaya. 400 tahun perbudakan bicara tentang budaya, pikiran-pikiran kita yang lama, nilai-nilai yang lama. Bohong untuk maksud yang baik itu gak apa-apa. Bertobat saudaraku. Itu nilai yang lama. Itu nilai yang lama. Nilai yang baru adalah apa? Katakan ya pada ya. Katakan tidak pada tidak. Lebih daripada itu adalah dosa. Amin. Amin. Gaya hidup, cara yang lama. Orang tua kita dagang, mengajarkan kalau dagang gak boleh lempeng-lempeng banget. Harus ada bohong-bohongnya dikit. Itu gaya lama saudara. Mari katakan bersama saya, itu gaya lama. Nah, terus kalau ditanya zaman sekarang dengan gaya baru, lu untung berapa? Masa kita mesti bilang Pak? Ya gak juga kali. Kita kan bisa bilang, mau tahu aja lu. Emang lu mau kongsian sama gua? Hah? Kenapa lu mau tahu cuan gua berapa? Udahlah, lu bisa jual gak segitu? Kalau lu gak bisa jual ngomong. Kita diskusiin. Setuju? Nggak usah bohong. Aduh saya udah mepet Pak. Aduh saya udah mepet kok. Ini dikit lagi jebol. Nanti Tuhan bikin jebol beneran loh. Enggak. Tuhan enggak suka main-main gebrak-gebrak begitu ya saudaraku ya. Enggak. Tuhan tetap sayang sama lo. Tapi memang Tuhan bilang terjadilah sesuai dengan imanmu. Apalagi saudaraku, something ideal. Oh keluarga cemara, Romeo and Juliet. Begitulah seharusnya yang indah itu. Kayak kita punya set of good definition. Definisi dari keberhasilan tuh kira-kira ini. Di luar dari itu gagal. Kita punya set of definition seperti itu yang sangat menakutkan. Tuh, saudara tahu Romeo dan Juliet itu indah mengapa? Karena Romeo mati.
Kalau Romeo kawin, besoknya dia selingkuh. Kalau Romeo kawin, besoknya mereka berantem hebat, saudaraku. Oke, paham? Buang gambaran-gambaran ideal dari pikiranmu. Dan jadikanlah Christ your own idol. Oke, biar hidup dia yang jadi figur yang ideal buat kita. Amin. Saya harus cepat. Ini dia saudaraku, saudara catat ini ya. Ini adalah bantuan untuk saudara melihat apakah di dalam hidup saudara ada akar yang salah. Kalau hati nurani saudara, hati nurani yang murni prinsipnya, kalau saudara punya akar pahit, maka Anda akan mudah kompromi dengan dosa. Kalau Anda punya cinta akan uang, Anda akan kurang peka dalam mengambil keputusan. Dan kalau Anda punya kenajisan, akarnya Anda punya terikat dengan kebiasaan buruk. Jadi kalau Anda, maksud saya begini, kira-kira tabel ini bacanya gini ya saudaraku ya. Kalau saudara terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, jangan buru-buru deal dengan kebiasaan buruknya. Oke? Tapi cek di mana hati nurani Anda nggak murni. Anda masih punya ketidakmurnian apa dalam hati saudara? Kaitannya dengan kenajisan. Minta orang berdoa untuk itu. Karena kenajisan harus dilepaskan lewat doa. Amin. Catat ini baik-baik. Kalau saudara punya dalam hal gambar diri yang salah. Kalau saudara punya akar pahit, saudara mudah kecewa karena penampilan. Begitu ada yang bilang, kamu gendutan deh. Langsung baper. Marah, setahun gak mau ngajak ngomong. Padahal timbangan juga ngomong hal yang sama, betul gak? Dan waktu saudara naik ke atas timbangan pagi-pagi, emang saudara bilang, iya gue gendut Tapi begitu ada orang lain yang ngomong, udah sakut hatinya minta ampun. Halo, bertobat ya. Bertobat ya saudaraku ya. Hal-hal seperti itu saudaraku. Amin. Catat ini baik-baik ya, saya gak bisa lama-lama, pemain musik udah mulai menatap saya dengan marah. Oke, catat ayatnya Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Inilah yang harus kita lakukan saudaraku. Ciri-ciri orang yang tidak kenal Allah adalah pikirannya selalu sia-sia. Oke? Yaitu kosong, tidak berharga, apalagi itu, tidak nyata, selalu ngimpi, tanpa tujuan, tanpa hasil, tidak stabil, gampang marah. Itu adalah ciri-ciri orang yang gak kenal Allah. Apalagi pengertiannya gelap. Ini penting banget saudaraku. Begitu pengertiannya gelap, dianoia yang dimaksud adalah mengarah pada kebutaan rohani. Nggak bisa diarahin saudaraku. Dikasih tahu nolak terus. Nggak bisa lihat apa yang Tuhan lakukan buat kita. Itu yang dinamakan dengan kebutaan rohani saudara. Dikuasai kebodohan. Perasaan mereka tumpul. Apalgeo. Ini bahasa Jermannya keren. Kapalen. Oke, terlalu sering sakit lagi, sampai akhirnya kapalen saudaraku, nggak berasa lagi. Tuhan ngomong sesuatu, ditegur dari atas mimbar, kagak berasa. Dinasehatin, udah nggak ada rasanya, hidup nggak ada rasanya, kapalen saudaraku. Oke, berhenti. Apa yang harus kita lakukan saudaraku? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Cari apa yang baik, cari apa yang berkenan kepada Allah, dan cari apa yang sempurna. Oke, berubah oleh pembaruan budi. Seperti apa sih realnya saudaraku? Ini dia, memperbarui pikiran. Lihat apa yang saya bold, kami menawan. Dalam arti memenjarakan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara setuju dengan saya bahwa kalimat ini adalah kalimat yang aktif. Berarti tanggung jawabnya ada pada kita. Tanggung jawabnya ada pada saya. Saya tidak bangun pagi-pagi lalu tiba-tiba pikiran saya baru. No. Setiap saat, setiap hari saya harus menaklukkannya pada Kristus. Setiap hari, setiap saat. Secara sadar saya terus menaklukkan pikiran saya di bawah Kristus. Itu yang harus saya lakukan. Catat ayatnya ya saudaraku ya. Lalu gumuli dan renungkan ini lagi. Maafkan saya karena terburu-buru. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Nggak ada hal lain yang Tuhan benci selain ketiga hal ini. Inilah yang selalu mengantar kita kepada kehancuran. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, mata saudara itu harus Anda kekang. Halo, mata saudara itu harus Anda kekang. Anda harus putuskan untuk tidak mau melihat hal-hal yang tidak boleh Anda lihat. Putuskan untuk tidak melihat, putuskan untuk hanya mau melihat apa yang Tuhan percayakan pada kita. Seperti apa sih melihat hal-hal yang tidak Tuhan percayakan pada kita? Kita melihat sesuatu yang keliru pada Pak Andi. Misal ya Ning ya, misal. Kita melihat sesuatu yang keliru pada Kak Andi. Lalu kita mulai mereka-reka dalam pikiran kita.
Sampai akhirnya kita mulai melihat kelihatannya Pak Andi lagi jatuh di dalam dosa. Wow, lihat hanya hal-hal yang Tuhan percayakan pada kita. Jangan lihat yang lain. Amin. Kalau Tuhan percayakan pada saya segini, biarlah saya melihat itu saja. Jangan lihat piring tetangga. Jangan lihat merek tasnya tetangga. Nggak usah. Memperbaharui pikiran pengertian kita, saudaraku. Lihat lagi tuh. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Kuanggap tuh artinya aktif ya. Ini sebenarnya berharga buat saya. Tapi saya memutuskan untuk melihatnya sebagai tidak berharga. Oke, lebih jauh lagi tuh katanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Lagi-lagi aktif, saudaraku. Constantly we have to say, siapa yang berharga dalam hidupku? Itulah gunanya penyembahan kita, saudaraku. Biarlah dalam penyembahan kita menemukan hati kita sedang bilang, Jesus, you are the most precious. Kamu sajalah yang terpaling berharga dalam hidupku. Itu tujuan dari penyembahan kita. Amin, saudaraku. Penting sekali ini ya, saudaraku ya. Tujuan penyembahan kita adalah ini. Percaya sama saya deh ya. Mau lu nyembah dia apa enggak, dia tetap Allah. Oke, mau lu nyembah dia apa kagak, dia tetap mulia. Enggak bisa enggak. Dia enggak jadi Tuhan gara-gara kamu sembah dia. No, dia Tuhan. Oke, jadi ketika kita menyembah dia, tujuannya adalah supaya kita menemukan hati kita sedang menjadikan dia yang terutama dalam hidup kita. Amin. Miliki penyembahan yang baru dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir, ini memperbaharui perasaan. Hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadikan apa yang dia rasa tuh. Yang dia rasa apa? Dia menganggap segala sesuatu, meninggalkan kalahannya untuk saudara. Halo, dia memutuskan untuk meninggalkan segala-gala yang mulia, dianggap hina, menerima, diperlakukan sebagai sampah masyarakat yang terburuk sekalipun. Itu perasaan yang ada dalam diri Yesus. Itu juga yang harusnya ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Yuk tinggalkan masa lalu kita yuk. Tinggalkan masa lalu kita ya. Jangan izinkan semuanya itu membebani kita terus. Sebab ada sebuah perlombaan besar yang harus kita jalani. Amin.